Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dan hari ini kita akan menyiapkan slide presentasi untuk teman-teman yang sedang melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan proses daring atau dalam jaringan. Nah, di sini kita akan belajar membuat slide presentasi yang colorful yang kita peruntukkan untuk anak-anak dan kita buat semenarik mungkin lah agar anak-anak bisa lebih memperhatikan. Harapan kita seperti itu dan anak-anak bisa mendapatkan faedah atau manfaat dari pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan. Nah, baik, di sini kita akan menggunakan PowerPoint untuk menyiapkan materi kita. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2007. Teman-teman silakan dibuka dan pertama setelah terbuka PowerPoint, hal yang pertama akan kita lakukan adalah menyiapkan ukuran kanvasnya agar dia bisa full tampil di layar komputer atau layar HP. Jadi kita masuk di desain. Setelah masuk di desain, teman-teman pilih page setup. Setelah itu di slide 4, di sini kita akan pilih on screen show 16:9. Nah, di sini pastikan dia landscape, lalu kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat dia menjadi ukurannya lebih panjang. Nah, nanti dia akan full mengikuti atau full ya mengisi layar komputer atau HP kita, insya Allah. Nah, sekarang karena misalnya saya mau membuat materi pembelajaran untuk anak-anak, maka saya buat dia menjadi colorful ya. Jadi kita cari di internet background ya. Jadi teman-teman tinggal ketik nature vector. Nah, di sini banyak pilihan, silahkan dipilih. Tapi teman-teman sekalian, karena kita mau menyajikan materi dan ini cuma background, usahakan background yang dipilih itu tidak banyak embel-embelnya. Misalnya contoh ya, misalnya yang ini itu sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena nanti perhatiannya si murid itu lebih tertuju ke backgroundnya dibanding dengan materinya. Nah, yang bisa diambil contoh adalah seperti ini. Kita bisa lihat awan dan langit ini, di atasnya awan atau langit itu kita bisa simpan materi ya kan. Jadi anak-anak nantinya akan lebih fokus ke materinya daripada ke backgroundnya. Beda dengan yang lain, misalnya ada pelanginya dan lain sebagainya. Kita hindari yang seperti itu agar penyajian materinya bisa lebih maksimal. Oke, gambarnya saya sudah dapatkan yang ini. Tinggal kita klik kanan, copy image. Setelah itu kita pastekan di PowerPoint. Klik paste. Oke, sekarang kita atur size-nya. Nah, oke. Sebenarnya dalam dunia desain grafis, menarik objek seperti ini itu sangat tidak disarankan. Tapi karena ini saya tidak dapatkan gambar yang sesuai, saya tidak cari-cari. Silakan teman-teman cari sendiri ya, agar menemukan gambar yang pas. Oke. Nah, baik. Kita dapatkan seperti ini. Sekarang saya mau memasukkan judul ya. Tapi perlu saya sampaikan, pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh, saya rencana tampil di slide presentasi saya. Misalnya di sini ya. Di sini, maka materinya saya akan buat dia berada di sebelah kiri atau di sebelah sini. Oke, sekarang kita akan atur. Tapi sebelumnya, background ini saya mau bawa dia ke belakang. Kita klik backgroundnya, lalu kita klik kanan, send back, send to back. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau backgroundnya dirasa terlalu terang, teman-teman bisa double klik backgroundnya, lalu brightness-nya teman-teman bisa tambah. Oke, kalau teman-teman misalnya merasa sulit mengeditnya di software desain grafis seperti Corel Draw, Inkscape, dan seterusnya. Di sini saya tambah 10% brightness-nya agar tidak terlalu jelas ya. Oke, sekarang judul. Misalnya judulnya adalah makhluk hidup ya. Judulnya adalah makhluk hidup. Di sini saya ketikkan makhluk hidup. Oke, sekarang saya mau judul ini punya mewakili apa ya? Enak, nice looking lah buat anak-anak. Maka saya pilih font yang sesuai untuk anak-anak. Misalnya saya pilih font yang namanya Cewi ya. Bisa lihat CHEWI. Oke. Nah, ini size-nya saya tambahkan ya, agar bisa jelas kelihatan oleh anak-anak. Oke. Nah, baik. Size-nya saya sudah dapatkan atau bisa diperkecil jika tidak rasa terlalu besar. Nah, sekarang kita akan buat dia misalnya warnanya warna biru ya. Warna biru. Jadi bisa dia sesuai lah dengan latar belakangnya atau background-nya. Oke. Nah, selanjutnya di subjudulnya misalnya bahas makhluk itu tentang misalnya manusia.
Nomor 2 misalnya hewan. Nomor 3 adalah misalnya tumbuhan. Oke, saya akan buat dia rata kiri seperti ini, dan ini kita akan buat dia lebih besar. 1, 2, 3. Oke, dan di sini spasinya saya kasih 1,5. Oke, kalau dia dirasa terlalu jauh, maka cukup 1 saja. Jadi usahakan materinya itu tidak terlalu mepet ya, supaya kelihatan ke anak-anak. Dan hindari materi yang padat dalam satu slide. Kenapa? Karena pada saat proses daring itu, kalau jaringan internet kita atau jaringan internetnya si murid itu kurang lancar, maka dia akan terkompres dan menjadi tidak jelas. Jadi hindari ada slide presentasi yang ukurannya sangat kecil. Kalau perlu, jika dirasa terlalu kecil, maka pindahkan dia di slide berikutnya. Kan? Pindahkan dia di slide berikutnya. Nah, sekarang poin atau subjudul ini kita akan ubah fontnya. Misalnya saya pilih KG 10,000 Reasons. Oke, dan kita akan buat dia menjadi bold agar lebih jelas. Nah, sekarang warnanya saya pilih warna yang berbeda dengan judul, misalnya warna merah. Oke, saya dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang ini saya akan beri dia animasi, misalnya wipe ya. Oke, yang ini juga, karena dia poin per poin, maka saya pilih wipe by first level paragraph. Jadi dia satu-satu. Nah, sekarang kita coba, kita tekan F5. Oke, makhluk hidup, 1 manusia, 2 hewan, dan ketiga adalah tumbuhan. Nah, baik, sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau pengaturan ini saya tetap mau pakai di slide berikutnya? Kita klik slide-nya, klik kanan, lalu duplikat slide. Oke, karena kontennya sudah berbeda di slide kedua, maka di sini saya akan hapus makhluk hidup ini. Atau di sini saya pilih, saya langsung ubah saja ya. Misalnya kita bahas subjudul pertama adalah manusia. Oke, kita akan berbicara tentang manusia. Di sini misalnya warnanya saya ubah menjadi warna merah. Nah, di sini tidak ada materi lagi misalnya, karena misalnya saya mengajar di kelas rendah, atau saya tetap pilih dia warna biru ya. Oke, karena dari sini saya bisa tambahkan garis datar. Oke, jadi terutama di kelas rendah ya, usahakan lebih banyak gambar ya, atau ada gambarnya, banyak gambarnya, ya kan, selain teks juga. Misalnya kita berbicara tentang hewan. Di sini misalnya saya contoh, ketikkan human factor. Oke, nah kita tambahkan muslim agar vektor yang kita cari itu menutup aurat misalnya. Oke, di sini ada banyak, teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan materinya ya. Anggaplah di sini saya menggunakan yang ini atau yang ini. Ini kita copy, setelah itu kita paste. Baik. Nah, ini kita bisa tambahkan animasi, misalnya wipe ya. Oke, ini saya hapus, saya tidak butuhkan. Oke, kalau kita mau pakai setelan berikutnya, setelan yang sama, berarti kita tinggal klik kanan lalu duplikat ya. Sini kita ubah judulnya misalnya hewan. Ini saya ganti, misalnya animal vector, saya download yang ini, klik kanan lalu copy image, setelah itu kita pastekan di sini. Kita tunggu. Oke, hasilnya sudah ada, dan ini kita buat dia beranimasi. Kita pilih wipe atau jenis animasi apapun yang teman-teman suka. Nah, baik, terima kasih banyak telah menyimak. Teman-teman bisa memilih dan melanjutkan slide ini, silahkan. Yang jelas usahakan kita pakai standar, backgroundnya tidak terlalu mencolok agar fokus Anda tidak terpecah, ya kan. Dan kedua, pemilihan font. Yang kedua, pemilihan font, usahakan font yang sesuai dengan tingkatnya anak-anak ya, menarik untuk anak-anak, mudah dibaca bagi anak-anak, dan lain sebagainya. Dan ketiga, selain jenis font juga adalah ukuran font. Hindari menggunakan font yang terlalu kecil dan terlalu besar. Jika dirasa terlalu kecil, teman-teman bisa pindahkan slide materi tersebut di slide berikutnya, ya kan. Baik, terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas OBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.